sahabat anak Indonesia, kali ini kita bertemu lagi dengan Kak Lia dalam acara Pas Asik, podcast Komnas Anak Seru dan Asik. Nah, sahabat anak Indonesia, hari ini dalam acara Pas Asik kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang mempunyai prestasi yang begitu banyak. Nah, saya dengan beliau ini udah lama sekali berteman, bersahabat. Tapi kali ini kita undang dia dalam acara Pas Asik yang ada di Komnas hari ini. Oke, kita sapa beliau dulu ya, sahabat semuanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Lia. Oke, apa kabar Bu Misna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah lama kita nggak ketemu ya? Iya. Iya. Tahun kayaknya kalau nggak salah buka puasa tahun lalu ya kita ketemu ya. Kalau nggak salah sebelum pandemi ya, kita belum pandemi. Oke, Bu Misna, gimana sekarang? Apa aktivitasnya sekarang nih? Aktivitas sekarang seperti biasa di dunia pendidikan. Sekarang masih mengelola TK, terus juga sebagai kepala sekolah di SD. Terus sudah hampir 2 pekan ini sama Dinas Pendidikan diamanahkan sebagai PLT di SD negeri. Oke, baik, sebelum kita berbincang lebih lanjut, nah sahabat anak Indonesia, di acara kali ini kita sudah mengikuti protokol COVID kesehatan. Jadi sudah tes, kemudian kita sudah suasananya juga sudah memenuhi persyaratan. Jadi kemudian kita juga ada jaga jarak. Nah sekarang jadi izinkan kita mau buka masker nih. Oke, kita boleh buka masker nih Bu Wisna. Ya. Ya, oke. Sahabat anak Indonesia, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita hari ini bersama seorang figur dan profil kepala sekolah yang sangat luar biasa. Saya sudah mengenal dia, banyak sekali berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Nah, nanti kita akan sama-sama mendengarkan pengalaman beliau nih yang sudah banyak prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh Ibu Misna. Oke, kita lanjutkan lagi ya sahabat anak Indonesia. Oke, Bu Misna tadi kegiatannya mengajar gitu ya. Nah, terus ada nggak perbedaannya mengajar sebelum pandemi dan pada saat pandemi saat ini? Kalau perbedaan sih pasti ada ya kali ya, karena sebelum pandemi itu yang pasti kan kita berinteraksi secara langsung dengan anak-anak. Terus secara utuh gestur tubuh kita, cara kita berbicara itu secara langsung diamati oleh anak-anak. Itu di masa normal atau sebelum pandemi. Nah, semasa pandemi pastinya berbeda karena kita pastinya berjarak oleh waktu, oleh suasana, sehingga yang tadinya interaksi bisa kita lakukan secara langsung jadi terbatas. Meskipun memang secara daring kita masih bisa menyapa anak-anak, menanyakan kabar, kondisi anak. Namun secara langsung tentunya kita tidak bisa secara maksimal melihat gestur anak. Itu sih salah satu perbedaannya ya. Yang pasti juga ketika sebelum pandemi itu kan penanaman karakter ke anak-anak itu kan bisa kita berikan contoh secara langsung. Nah di masa pandemi otomatis kan kita betul-betul harus bekerja sama dengan orang tua sehingga karakter itu betul-betul anak-anak itu melihat secara utuh dari keluarga mereka masing-masing. Ya. Seperti itu. Oke, memang pasti ada perbedaannya Bu Misna ya. Nah, terus sebelum kita berbicara nih tentang permasalahan-permasalahan, nah kita kan memang sekarang ini kekurangan figur ya. Bahkan kita banyak kehilangan karakter-karakter yang positif buat anak-anak. Nah, nanti saya mau tanya nih nanti sama Bu Misna ya. Terus kemudian sebelum kita masuk itu dulu, kita mau tanya nih sama Bu Misna prestasinya. Ada beberapa prestasi yang kemarin saya lihat di media sosial sangat luar biasa. Jadi bisa menginspirasi sih sebetulnya ya guru dan kepala sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Prestasinya apa aja sih Bu Misna yang kemarin sempat diraih oleh Bu Misna?
Alhamdulillah sebenarnya ini tentunya izin dari Allah ya, Kak Lia. Waktu 2017 itu diizinkan oleh Allah untuk menjadi guru berprestasi di tingkat nasional. Juara 1 yang waktu itu saya angkat adalah budaya literasi sekolah. Jadi memang anak-anak itu kita biasakan untuk betul-betul punya budaya literasi mulai dari kehadiran sampai pulang, sehingga memang karya-karya anak-anak itu kita bukukan. Nah, ini yang mengantarkan saya menjadi guru terbaik di tingkat nasional pada tahun 2017. Nah, setelah meraih predikat berprestasi, tentunya saya merasa ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus saya pertahankan dan harus saya bagi ke semua guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Jadi saya terus kembangkan literasi di sekolah yang punya harapan ke depan itu memang berimbas ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar sekolah tempat saya ditugaskan, dan tentunya di dinas pendidikan secara keseluruhan. Nah, setelah itu untuk meningkatkan tentang budaya literasi agar masyarakat juga merasakan, di tahun 2018 itu memang berinisiatif untuk mendirikan Taman Baca Masyarakat. Jadi TBM TBM, mendirikan TBM itu memang masih sangat sederhana, tapi berusaha agar betul-betul masyarakat bisa menikmati TBM tersebut. Nah, setelah itu kemarin di tahun 2020 itu kebetulan ada kesempatan juga bagi para kepala sekolah untuk menampilkan inovasi dan kreativitas yang dikembangkan di sekolah masing-masing, karena akan diberikan apresiasi oleh kementerian, dan alhamdulillah kemarin itu masuk kategori sebagai kepala sekolah inovatif tingkat nasional di tahun 2020. 2020 ya. Betul. Nah, kemarin saya lihat sempat ada ke satu negara tuh Bu. Itu ngapain aja tuh Bu di sana? Nah, itu adalah salah satu apresiasi. Bonusnya. Betul. Bonus. Ya. Penghargaan dari kementerian karena memang sudah memberikan prestasi untuk dunia pendidikan. Jadi diberikan kesempatan untuk belajar ke Belanda. Jadi kita melihat bagaimana sistem pendidikan di Belanda, mulai dari konsep kurikulumnya, terus implementasinya ke siswa secara langsung, dan bagaimana kita juga mengaplikasikan atau memenuhi semua hak-hak anak yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, di situ memang kita bisa belajar secara langsung karena kita diberikan kesempatan untuk belajar secara teorinya ke kampus. Terus setelah itu memang kita langsung dibawa ke sekolah-sekolah yang ada di Belanda yang memang sudah atau ditugaskan oleh pemerintah, sekolah-sekolah yang akan kita kunjungi. Nah, di situ kita melihat memang sangat berbeda kali ya sistem pendidikan antara Indonesia dan Belanda. Pasti menarik nih ketika kita mau bicara tentang perbandingan dan kondisi yang ada di Belanda dengan yang ada di Indonesia. Pastinya secara kualitas, secara mutu gurunya ya Bu ya. Nah, dari hasil kemarin Ibu studi banding itu apa Bu yang benar-benar bisa dilihat di sana gitu? Yang pertama di sana itu sudah terbentuk bahwa setiap anak itu memang sudah terkonsep sekali bahwa mereka itu diberi kebebasan untuk memilih dan memutuskan. Nah, ini yang saya sangat kagum dan salah satu menjadi inspirasi PR bersama tentunya buat kita. Sangat berharap dan bermimpi kondisi itu bisa kita terapkan di Indonesia. Terus yang kedua, dari kondisi SDM-nya, guru-guru di sana itu memang untuk level kreativitas itu memang sangat termotivasi untuk memberikan hal-hal yang berbeda dari hari ke hari kepada siswa. Jadi siswa di sana itu memang terbiasa kalian begitu datang, mereka itu sudah menuliskan goal apa yang akan mereka capai hari ini dan strategi apa mereka mencapai goal tersebut. Jadi anak sudah terbiasa mulai dari kelas rendah, ibaratnya kalau di kita kelas 1 sekolah dasar itu sudah terbiasa mereka dibangun mental mereka bahwa mereka itu memang harus menjadi orang yang ibaratnya harus menjadi orang yang selalu memiliki ide dan gagasan yang bisa dituangkan dalam bentuk perilaku dan sikap sehari-hari. Jadi mereka datang ke sekolah itu udah punya gambaran hari ini apa yang akan saya capai di sekolah dan strategi apa yang akan saya gunakan untuk mencapai keinginan saya tersebut. Oke, berarti sudah mulai dibangun proses berpikir secara kritis ya. Betul dari sekali. yang usia paling kecil berarti. Betul. Ya Bu ya. Nah, terus itu
itu biasanya apa yang dilakukan oleh guru di sana, Bu, sehingga anak-anak di sana tuh bisa muncul secara ide-ide kreatif, proses berpikirnya bisa muncul, apa yang guru-gurunya lakukan biar di sana? Kalau dari hasil interaksi kami selama 1 bulan kurang lebih di sana itu memang yang pertama itu memang dari sistem pendidikan sendiri itu memang sudah sangat mendukung dalam arti kesadaran dari pemerintah, masyarakat, termasuk orang tua, termasuk satuan pendidikan itu sendiri itu sudah menjadi satu kesatuan yang memang mata rantai yang tidak terputus. Jadi antara mimpi atau harapan yang dicanangkan oleh pemerintah disambut baik oleh masyarakat, terus diterapkan oleh dunia pendidikan dan dikuatkan oleh keluarga. Ini yang saya lihat bahwa ada kesatuan yang utuh yang tidak terpisah antara kesadaran yang atau harapan dari pemerintah dan kesadaran yang dibangun oleh masyarakat dan keluarga itu Kak Lia. Terus termasuk juga kesadaran dari dewan gurunya bahwa memang mereka harus selalu menstimulus anak-anak agar memang berpikirnya harus jauh ke depan. Jadi berpikir menyiapkan anak-anak bagaimana betul-betul menyiapkan karakter mereka, kebiasaan berpikir mereka bahwa mereka akan hidup di masa yang akan datang gitu. Itu sih Kak. Nah, dari kan udah kita melihat kondisi dari satu negara ya Bu ya. Betul. Nah sekarang kalau menurut dari pandangannya Bu Misna sendiri nih, kalau dari awal konsep sekolah nih yang mau kita bangun untuk anak-anak di Indonesia nih khususnya itu seperti apa Bu? Dari mulai awal berdirinya sekolah itu sampai nanti sekolah itu berjalan, konsepnya seperti apa Bu? Yang akhirnya terbangun dari kegiatan Ibu waktu itu mengunjungi satu negara itu. Kalau saya yang pertama itu memang kita harus menguatkan visi misi dulu di sekolah tersebut. Jadi visi misi itu harus kita rembuk atau sepakati bersama seluruh stakeholder yang ada di situ. Dalam arti apa nih visi kita ke depan, apa misi kita ke depan, dan apa yang akan kita capai dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan. Itu kita memang harus duduk bareng. Jadi antara kepala sekolah, guru, pokoknya termasuk OB di sekolah, termasuk perwakilan dari orang tua. Nah, setelah itu muncul satu kesepakatan bahwa kita ke depan akan mencapai tujuan apa yang akan kita capai. Setelah itu memang kita harus sosialisasikan ke orang tua. Kita ajak orang tua karena yang pasti kan tidak bisa kita implementasikan aja program tersebut di sekolah ya, harus berkolaborasi dengan orang tua. Nah, setelah itu memang kita harus selalu susun strategi yang kira-kira strategi yang paling dekat dengan kehidupan anak, strategi yang memang bisa langsung diimplementasikan ke kehidupan anak sehari-hari. Dan yang terakhir dari semua program strategi itu yang cukup penting juga adalah evaluasi serta monitoring dan rencana tindak lanjut dari semua program dan strategi yang kita lakukan. Itu juga yang salah satu penting. Jadi menurut saya salah satu ketika kita akan membangun sebuah budaya atau kebiasaan di sekolah, itu yang salah satu penting kita lakukan mulai dari awal sampai penerapan program-program yang akan kita capai tersebut. Pelaksanaan nanti seperti apa gitu. Betul. Ya Bu ya. Nah terus kalau menurut Bu Misna dari perekrutan nih seperti apa Bu konsepnya? Karena kan kita di Komnas nih ya Bu ya. Betul. Jadi agak miris sekali ketika sekarang nih belakangan ini yang harusnya sebagai pendidik itu menjadi contoh buat anak-anak. Tapi kenyataannya sekarang ini luar biasa ya. Betul. Jadi ada guru yang mencabuli muridnya, bahkan ada guru yang terlibat narkoba gitu. Jadi memang ini tantangan makin kesini nih kita makin berat ya. Betul. Nah dari Bu Misna sendiri kira-kira konsep untuk perekrutan guru itu baiknya dari awal itu seperti apa Bu? Kalau berdasarkan pengalaman, pengrekrutan itu memang yang pertama itu kita memang harus proses tes kemampuan akademiknya juga perlu ya, karena dalam arti kan kita kan menghadapi anak-anak yang terkadang itu dari segi pengetahuan, keterampilan mereka kadang-kadang di luar ekspektasi kita kan. Iya, betul. Nah, otomatis kan kita juga harus menyiapkan calon guru atau guru yang memang skillnya mumpuni untuk menghadapi
anak-anak di era digital lah ya. Jadi itu yang pertama, memang harus ada proses seleksi dari segi kemampuan akademik si guru. Terus yang kedua dari segi kepribadian. Dalam arti kompetensi kepribadiannya juga harus kita lihat kan, bagaimana kemampuan dia mengelola emosinya, kemampuan dia bersikap menghadapi anak-anak ketika anak-anak memunculkan perilaku yang di luar ekspektasinya. Itu juga harus kita evaluasi atau kita tes. Terus yang berikutnya, sebelum kita nyatakan bahwa dia memang lulus atau memang masuk kategori untuk bergabung ke kita, itu memang selayaknya kita berikan masa training terlebih dahulu. Jadi dia training lah minimal. Betul. Jadi baru kita nyatakan bahwa dia memenuhi kriteria apa tidak gitu. Jadi di masa training itu kita memang lihat. Nah, cuma kenyataannya kan ada memang pernyataan bahwa masa training itu bisa aja Bu, dia menampilkan yang positif-positifnya, yang baik-baiknya aja. Nanti setelah dia diterima, ternyata tahun pertama atau tahun kedua muncullah karakter yang sesungguhnya dari kepribadian dia. Nah, itulah gunanya monitoring dan evaluasi yang harus kita lakukan secara kontinu. Jadi SDM itu memang seharusnya bagian manajemen sebuah satuan pendidikan di setiap akhir tahun itu memang melakukan evaluasi, bukan hanya sekedar evaluasi kinerja si SDM tersebut, tapi termasuk evaluasi perilakunya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa sebelum dia diterima memang kita ada pernyataan yang kita sepakati bersama. Apabila nanti di akhir evaluasi meskipun dia sudah dinyatakan bahwa dia sebagai guru tetap, itu jika memang ada kekurangan maka dia bersedia untuk mengundurkan diri atau diberhentikan. Jadi setidak-tidaknya dari awal sudah diinformasikan begitu ya Bu ya. Setidak-tidaknya kan dia juga punya prem dari perilaku-perilaku yang dia tampilkan itu kira-kira memenuhi kriteria apa enggak. Terus di tahun berikutnya kira-kira dia lanjut apa tidak. Dia sendiri sudah punya, ibaratnya punya introspeksi diri atau kesadaran diri gitu. Oke. Pernah ada kesempatan nggak Bu Misna ngelihat sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia nih kira-kira dengan konsep yang kemarin sudah tahu ya dari satu negara itu tadi, kira-kira ada nggak yang sudah diterapkan di kita itu Bu? Kalau yang sudah diterapkan 100% sih belum ketemu ya kali ya, tapi mendekati itu ada beberapa sekolah yang memang sudah dalam arti anak-anak sudah dibiasakan. Adanya di kota budaya. Atau di desa itu Bu? Yang saya temukan sih di kota. Masih di kota berarti ya. Berarti nah terus kan gini nih Bu Misna nih ya. Jadi kalau kita kan suka keliling-keliling juga nih ya. Jadi melihat salah satu sekolah atau misalnya boarding school atau apa ya gitu. Nah, yang selalu menjadi PR catatan kita adalah ketika nggak kebangun budaya bersih di anak-anak. Gitu ya. Nah, itu hampir kita lihat ya, hampir dari ujung Sabang, dari sampai Merauke sana, ketika kita datang ke sekolah itu ya memang tadi budaya bersih. Kalau menurut Bu Misna itu kenapa ya? Ya, jadi toilet kotor, toiletnya ada aroma yang nggak sedap gitu ya. Itu kira-kira yang mana nih yang harus kita perbaiki dia? Apa dari gurunya atau anak-anaknya atau lingkungan yang mana yang harus kita awali dulu Bu Misna? Iya, ini PR bersama sebenarnya ya Bu ya. PR bersama bagi kita seluruh pendidik ya, mulai dari tingkat PAUD sampai SMA atau SMK tentunya ya, bahkan sampai perguruan tinggi saya kira. Kalau berdasarkan pengalaman saya, yang paling berperan itu adalah kepala sekolah. Karena manajer atau bahkan top manajer di satuan pendidikan itu kan adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu yang paling berperan membawa sekolah tersebut, karena kata pepatah kan kepala sekolah itu kan nahkodanya ya di sekolah tersebut ya. Jadi bukan yayasannya ya. Iya betul. Yayasan kan biasanya memantau, tapi kepala sekolahnya yang tetap dia ibaratnya kapal itu mau dibawa kemana gitu kan. Nah, jadi yang paling berperan adalah kepala sekolah. Jadi yang Kak Lia tadi sampaikan bahwa temuan itu betul, hampir kalau saya nyatakan dari yang saya amati, terus bincang-bincang atau diskusi sama teman-teman, termasuk yang kemarin. Karena kalau menurut saya kan itu hal yang paling dasar ya, basic ya, betul, kebersihan gitu. Jadi hal yang sederhana itu paling sederhana. Itu ya Bu Misna ya. Ya, benar kali ya. Jadi mindsetnya kepala sekolah itu yang harus kita perbaiki, dalam arti bahwa
kebersihan itu memang jangan dijadikan slogan semata. Di dalam Islam sendiri kan sudah dinyatakan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Cuma kan ini kalau kita lihat kan terkadang masih sebatas slogan. Implementasinya atau prakteknya masih jauh lah dari harapan tersebut gitu. Nah, jadi yang harus kita lakukan memang yang pertama menguatkan atau selalu berusaha membangun kesadaran para sahabat-sahabat kita yang selaku kepala sekolah di sekolah mau jenjang apapun bahwa kebersihan itu harus betul-betul kita terapkan. Kenapa? Ketika kita berbicara karakter anak-anak apalagi usia dini dan sekolah dasar itu kan 95% itu kan belajar dari lingkungan. Nah, ketika kita belajar karakter tentang tanggung jawab, kebersihan, terus disiplin, sementara lingkungan sendiri tidak pernah menggambarkan atau mengkondisikan dia untuk bersikap seperti itu, maka akan sulit sekali untuk mengharapkan karakter itu akan tumbuh dari anak-anak. Karena ibaratnya begini, ketika masuk gerbang sekolah, anak dipaparkan dengan kondisi lingkungan yang jauh dari kata bersih, toilet yang jauh dari kata layak. Artinya mau seperti apa kita berbicara karakter sangat sulit untuk diraih atau diimplementasikan karena mereka melihat lingkungan saya sendiri tidak pernah mengkondisikan atau memperlihatkan kepada saya seperti apa lingkungan yang bersih itu, seperti apa saya harus bertanggung jawab menjaga kebersihan itu gitu Kak Lia. Jadi intinya memang kita harus selalu PR kita bersama. Tadi saya sampaikan bahwa kita berusaha membangun mindset teman-teman yang selaku kepala sekolah mau jenjang apapun bahwa betul-betul kesadaran akan kebersihan itu kita terapkan. Dan salah satu tekniknya membangun kesadaran itu kembali lagi bahwa monitoring, evaluasi serta tindak lanjut dari kepala sekolah itu harus memang selalu dimumikan gitu. Contoh realnya misalkan ya datang pagi lah, kepala sekolah datang pagi kontrol toilet udah bersih apa belum, ternyata masih belum bersih, aromanya masih tak sedap, panggil OB-nya. Betul. Kan seperti itu. Dan itu harus dilakukan, tidak boleh cuma sekali dua kali aja. Harus secara kontinu kita lakukan agar betul-betul budaya itu tumbuh di semua stakeholder yang ada di sekolah. Termasuk kontrol kelas itu kita lihat. Terus 2 minggu atau sepekan sekali rapat dengan guru, kendala apa yang terjadi di kelas yang berhubungan dengan kebersihan. Terus rapatnya jangan rapat aja, tapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Dewan Guru selaku kepala sekolah memang harus dipikirkan apa kira-kira rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan dari informasi yang disampaikan oleh Dewan Guru yang berhubungan dengan kebersihan dan yang tentunya berhubungan dengan program yang lainnya gitu kan ya. Karena memang masih susah ya kita ya gitu. Jadi kalau kita bisa melihat sekolah-sekolah yang kalau kita hanya berpikir ini kan dasar, basic banget gitu. Bersih itu dasar ya. Kalau misalnya dia bersih dirinya, ya terus kemudian bisa bersih lingkungannya, ya Indonesia jadi bisa bersih luar biasa nih gitu ya. Terus kemudian juga bisa menjaga lingkungan di sekitarnya. Sebenarnya sih itu, tapi memang ini belum terbangun ya. Jadi memang PR kita semua nih Bu Krisna ya. Jadi bagaimana nih ketika jadi kepala sekolah nih, Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, ketika kita menjadi seorang pemimpin, jadi mungkin yang difikirkan itu bukan hanya sebagai program-program tentang bidang studi saja, tetapi hal-hal yang mendasar juga harus dikonsepkan juga dari awal gitu ya Bu Misna ya. Oke. Terus dan yang ini nih Kak Lia, mungkin ini bisa dijadikan teman-teman di seluruh Indonesia. Bila perlu kita untuk menumbuhkan budaya bersih itu kita bisa misalkan kita buatkan piala bergilir. Jadi kita lombakan setiap 1 pekan sekali kita umumkan kelas terbersih, kelas ternyaman. Jadi bisa termotivasi. Betul. Jadi seluruh mau gurunya, mau siswanya selalu termotivasi untuk menampilkan bahwa kelasnya selalu bersih. Atau bahkan kemarin tuh saya juga dapat inspirasi dari beberapa teman yang guru penggerak itu untuk membangun kesadaran anak-anak akan kebersihan itu. Jadi anak-anak itu waktu tatap muka, waktu normal sebelum pandemi, jadi anak-anak itu dibekali
botol aqua. Jadi satu anak dibekali botol aqua, terus botol itu dikategorikan sebagai bank sampahnya anak-anak. Jadi sebelum pulang mereka memeriksa dulu di sekitar meja mereka, tempat duduk mereka atau sekitar kelas mereka untuk mencari sampah-sampah kecil yang mereka tabung di dalam botol tersebut. Jadi siapa nanti yang kira-kira botolnya paling cepat penuh itu nanti akan diberikan reward oleh guru atau kepala sekolah gitu. Wah, itu bisa dijadikan salah satu ya, inspirasi ya kali ya. Betul. Nah, waktu itu kan kita pernah cerita nih, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, kita ngalor ngidul nih ngobrol kan. Kita pengen ada nanti satu saat nih di Indonesia nih ada salah satu sekolah yang memang benar-benar memerdekakan jiwa anak-anak. Nah kan waktu itu kan kita udah pengen nih kalau di sekolah di sekolah PAUD ya kan memang ada sentra, ada area gitu. Betul. Nah, tapi ketika masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar, nah sudah hilang nih tadi konsep-konsep yang bermain yang pilih anak-anak bisa memilih gitu. Nah, kalau menurut Bu Misnah nih, karena sekarang ya menjadi kepala sekolah ya, kira-kira nih pendidikan kita sekarang ini untuk anak-anak sudah membuat anak-anak merdeka atau belum sih? Saya katakan belum. Oke. Kenapa Bu Misnah? Karena yang pertama student center itu masih sebatas teori. Prakteknya itu belum terimplementasi ke anak-anak, itu masih jauh. Betul. Gitu. Tapi masih tetap yang jadi center itu adalah gurunya, belum siswanya. Terus yang kedua, kalau saya pelajari dan ikuti mulai dari kurikulum 2013 itu diterapkan, sebenarnya pembelajaran tematik itu kan mengarahkan ke kemerdekaan anak-anak ya, dalam arti merdeka anak-anak dalam belajar. Cuma sayangnya kalau yang saya simpulkan, mudah-mudahan ini hanya sebatas asumsi saya karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan saya. Sayangnya skill guru-guru kita memang itu masih harus banyak belajar bagaimana menerapkan pembelajaran tematik itu ke anak-anak. Jadi tematik itu masih tetap terkotak-kotak dengan muatan pembelajaran. Padahal harapan pemerintah tematik itu kan satu kesatuan yang memang mata pelajaran itu terkolaborasi di situ kan Kak Lia. Tapi kenyataannya memang masih tetap muncul pelajaran bahasa Indonesia sendiri, berdiri sendiri, pelajaran matematika berdiri sendiri, IPA, IPS dan seterusnya. Dan itu semua diikuti sama anak-anak ya. Betul. Dan anak-anak nggak memilih ya. Iya betul. Yang merdeka memberikan rasa merdeka ke anak-anak kan aturannya seperti yang tadi ya, yang konsep pendidikan di Belanda itu ya. Jadi anak-anak memang memilih sesuai dengan apa yang akan mereka inginkan hari itu, yang akan mereka capai. Dan yang oke-nya adalah anak-anak sedini mungkin memang sudah terbiasa menyusun strategi dalam mencapai keinginan tersebut. Artinya kan ketika dia tumbuh dan berkembang nanti ke remaja, dewasa, dia memang sudah betul-betul menjadi individu yang terbiasa menciptakan sesuatu. Karena dari kecil sudah diarahkan atau dikondisikan dan dia sudah selalu merasakan bahwa dari dini dia sudah terbiasa memilih, memutuskan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia pilih di semua lini kehidupannya gitu. Oke, ya jadi memang kita PR ya. Betul. Tapi semestinya harus bisa kita mulai ya. Mungkin kita bikin satu file project gitu ya, dimana ini sih yang memang dari dulu nih saya mengangan-angankan sekali nih Bu, pengen punya sekolah seperti itu. Jadi outputnya nanti ketika anak-anak sudah keluar, mereka bukan lagi sama rata hasilnya tuh kecerdasannya nggak sama semuanya. Betul. Harus bisa sama dengan satu mata pelajaran itu aja. Kalau misalnya di ujian nasional di SD itu kan yang di ujian kan sekarang apa, bahasa Indonesia, terus bahasa Indonesia, matematika sama IPA 3 ya. Terus kemudian pada saat nanti di SMP bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris mungkin ya, gitu ya. Jadi 3. Nah, maksudnya ketika misalnya nanti kita sudah punya satu konsep sekolah, konsep pembelajaran di mana anak tadi yang Ibu bilang, di Belanda ada anak-anak ketika datang mereka memilih sendiri. Berarti kan mereka sudah mengukur nih kemampuan saya senangnya di bidang apa. Misalnya dia senangnya di bidang olahraga, dia akan masuk kelas olahraga. Misalnya dia senangnya di bidang seni, dia akan masuk ke kelas seni. Jadi ketika ada hasil outputnya, jadi keluar dari sekolah itu berbeda-beda. Justru malah lebih kaya lagi.
Nah, jadi dulu saya pernah punya pinginnya gini, ketika anak-anak yang tinggal di pesisir pantai, jadi anak-anak nelayan, mereka benar-benar memahami tentang daerahnya tadi, penghasilan lautnya apa, yang bisa dibuat apa, lalu cara dia ekspornya ke negara mana saja, itu sebenarnya keren banget. Nah, tetapi mungkin saya belum juga memahami ya. Jadi konsep yang dibangun ini, yang pemerintah buat ini, kira-kira sudah menjawab belum merdeka jiwanya anak-anak ini gitu ya Bu ya. Nah gitu, jadi ini tantangan kita nih Bu ke depan ya. Nah terus kemudian ada nggak nih dari Ibu nih supaya nih kita Indonesia ke depannya dari sisi pendidikan tentunya ya, kira-kira sebagai pemimpin atau kepala sekolah yang tadi Ibu sudah sebutkan lagi, yang baiknya nih harus seperti apa? Pimpin seperti apa gitu. Jadi supaya nanti mungkin nih dari kepala sekolah yang nanti melihat acara Pas Asik hari ini nih gitu. Jadi bisa melihat dan mempunyai Bu Misna menjadi inspirasi buat mereka semua. Nah, itu gimana Bu? Kalau dari saya adalah kunci utama memang kepala sekolah itu harus visioner. Oke. Karena kalau dia punya visioner artinya kan banyak mimpi yang akan dia bangun dan dia pasti akan berusaha mencari strategi apa yang akan dia lakukan ke timnya di dalam satuan pendidikan tersebut untuk mencapai mimpi tersebut. Jadi kita memang PR ke depan mudah-mudahan ini menjadi mimpi dan harapan kita bersama. Kata kunci yang memang harus dimiliki oleh seorang leader di satuan pendidikan itu adalah dia harus punya visioner, dalam arti punya jiwa visioner ke depan, sehingga memang selalu berinovasi, selalu berusaha menciptakan kreativitas dalam membangun budaya-budaya sekolah yang betul-betul akan memantik jiwa-jiwa kreativitas peserta didik gitu. Seperti itu sih kali ya. Itu ya. Berarti memang harus kita punya pemimpin dari mulai tingkatan sekolah PAUD, SD, SMP, SMA yang visioner ya Bu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan banyak nih punya kepala sekolah seperti Bu Misna ya, yang punya prestasi, yang visioner, yang coba selalu membahagiakan dan membuat anak-anak tuh senang belajar ya Bu, bukan karena keterpaksaan, bukan karena mereka sekolah itu bukan satu kewajiban, tapi karena mereka memang melaksanakan hak pendidikannya. Mereka akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Itu ya Bu Misna ya. Betul sekali. Oke. Baik, sahabat anak Indonesia, luar biasa. Hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Misna, salah satu kepala sekolah berprestasi tingkat nasional dan begitu banyak, luar biasa. Dan hari ini kita juga mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan tentunya bukan hanya sebagai kepala sekolah, sebagai guru, tetapi juga sebagai orang tua. Gimana kita bisa mendidik anak-anak kita, menciptakan anak-anak kita mempunyai visi, menjadi visioner ke depannya dan punya berpikiran kritis sejak anak usia dini. Nah, jangan lupa ya sahabat semuanya, kita sudah selesai dalam acara hari ini dan saksikan terus Pas Asik dan juga dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai ketemu lagi dalam acara Pas Asik berikutnya. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.